manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yaitu, yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak tapi suaranya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiswa, perwakilan Lubuk Linggau, Sebiduk, Semare. Yang saya hormati para alim ulama, habaib, hasatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus para dewan juri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga kesejahteraan. Salawat teriring salam lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul dacil saya pada hari ini adalah tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ayyuhal muslimin, salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada orang tua hukumnya wajib atau fardu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil ayah, ibu, papa, mama, abi, umi, dan lain-lain. Merekalah orang tua kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ingatlah bahwa ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai sarana meraih surga. Sungguh rugi dan celaka seorang muslim yang mendapati kedua orang tua masih hidup, namun tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Banyak di antara manusia zaman sekarang yang tidak lagi mau memperhatikan kedua orang tuanya, melantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakakannya. Nauzubillah min zalik.
Ayuhal muslimin, janganlah kita sesekali mendurhakai kedua orang tua kita. Takutlah akan azab Allah bagi manusia yang mendurhakai kedua orang tuanya. Kisah tentang si Malikundang adalah cerita rakyat yang perlu kita ambil hikmahnya. Namun tanpa kita sadari, banyak sekali Malikundang lain yang ada di zaman sekarang ini. Hadirin wal hadirat, teman-teman dacil yang saya cintai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Dan artinya, maka janganlah sesekali kalian mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kalian membentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat di atas, kita sebagai anak dilarang untuk menyakiti hati kedua orang tua kita, termasuk membantah dengan berkata. Sahabat hikmah, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika keduanya masih hidup di dunia, akan tetapi terus berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Hadirin wal hadirat, teman-teman dacil yang saya cintai. Kita pasti sudah mengenal siapa itu ibu. Ibu adalah seseorang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Karena ibu, kita bisa tumbuh seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, marilah sejenak kita melihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Lalu harus mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat, hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menusuk kita tanpa mengenal waktu. Siang dijadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung beban ketika kita sekolah. Seragam kita yang kotor, ibu yang mencucikannya. Seragam kita yang hilang, ibu yang mencarikannya. Seragam kita yang sobek, ibu yang menjahitkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum saya melanjutkan, marilah bersama-sama kita bernyanyi yang berjudul Ibu. Wahid, Isnani, Salasa. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, serta mendidik putra-putrimu ibu. Hadirin wal hadirat, teman-teman dacil yang saya cintai. Ada salah satu amalan yang bisa menjadikan kita sebagai anak yang soleh. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zamatal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahul Muslim. Jika manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Sebagaimana dijelaskan dan diterangkan di dalam hadis, awaladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh sangatlah berarti bagi kedua orang tuanya. Karena doa itu bisa mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena doa anak yang soleh akan terus mengalir kebaikan dan manfaatnya. Dan balasan kebaikan bagi kedua orang tuanya, tak kalah amal-amal lain telah terputus. Di penghujung ceramah ini, marilah sejenak kita mengangkatkan tangan dan menundukkan kepala. Marilah kita doakan orang tua kita. Ya Allah,
Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami yang sering mengecewakan orang tua kami. Kami belum bisa membahagiakan mereka. Namun, acap kali malah mengecewakan mereka. Terkadang kami berdebat dengan mereka. Padahal mereka yang telah mengajari kami makan, berjalan, hingga berpakaian. Ya Allah, sungguh banyak cucuran keringat mereka untuk kami. Mereka menafkahi kami, mengajar dan mendidik kami ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Ada pantun yang lewat. Beli ikan di Sungai Musi, cukup sekian dan terima kasih. Itik mandi di sawah pakai sepatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.